Kisah Muawiyah bin Yazid, sang pewaris tahta dinasti Umayyah yang menolak menjadi khalifah. Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II, sedianya menggantikan ayahnya menduduki kursi khalifah setelah Yazid meninggal dunia. Hanya saja ia menolak kendati akhirnya dibayat pada tanggal 14 Rabiul Awal 64 Hijriah. Muawiyah II memiliki nama panggilan Abu Yazid atau Abu Abdurrahman. Ayahnya bernama Yazid bin Muawiyah, sedangkan ibunya bernama Fahitah binti Abi Hashim bin Utbah ibn Rabi'ah. Cucu Muawiyah bin Abu Sufyan ini sering disebut sebagai Muawiyah Junior atau Muawiyah kedua. Ia dilahirkan pada tahun 44 Hijriah. Konon Muawiyah kedua berkulit putih, memiliki rambut yang lebat, mata yang besar, berambut keriting, hidung mancung, berwajah bulat rupawan, memiliki rambut di sekitar pipinya dan berbadan atletis. Berbeda dengan ayahnya, Muawiyah kedua lebih mengutamakan ibadah ketimbang urusan duniawi. Hari-harinya dipenuhi dengan kesalehan dan ketaatan. Akbar Shah Najib Abadi dalam buku berjudul The History of Islam, memaparkan ketika Yazid meninggal, Muawiyah kedua baru berusia 20 tahun. Sejarawan lain menyebut baru 17 tahun. Trauma mendalam atas kekacauan yang disebabkan oleh ayahnya, membuatnya tidak berani menyentuh kursi khalifah kaum muslimin. Penolakannya ini telah melahirkan kegaduhan dalam tubuh dinasti Umayyah. Para kerabat dan keturunan Umayyah pun menyesali keputusannya. At-Tabari meriwayatkan bahwa Muawiyah kedua sempat berpidato yang isinya, "Aku sudah berusaha mencari orang seperti Umar bin Khattab untuk kalian, tapi aku tidak menemukannya. Kemudian aku juga sudah mencoba untuk menyajikan 6 orang sosok yang kompeten, sebagaimana dulu Umar ajukan pada kaum muslimin, aku pun tidak menemukannya." Sedangkan Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah, menceritakan, suatu ketika ia memimpin kaum muslimin untuk sholat berjamaah, lalu berkhutbah di depan kaum muslimin. Di antara isi khutbahnya adalah, "Wahai manusia, aku telah menjadi khalifah yang bertugas menampung segala urusan kalian, padahal aku adalah orang yang lemah dalam hal tersebut. Bila mana kalian mau, akan kuserahkan jabatan ini kepada seseorang yang mampu untuk memikulnya, sebagaimana layaknya Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Atau jikalau kalian menyetujui, akan kulimpahkan tanggung jawab ini kepada Syuro Ahlul Hali wa Aqdi, yang berjumlah 6 orang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab, akan tetapi tak ada satupun orang yang layak untuk hal ini, dan dengan ini telah kulepaskan tanggung jawabku, dan pilihlah sesuka hati kalian orang yang layak menjadi khalifah setelahku." Buku The History of Al-Tabari menyebut, Muawiyah kedua akhirnya memutuskan agar urusan kekhalifahan ini dikembalikan pada kaum muslimin seluruhnya. Setelah itu ia pun masuk ke dalam istananya dan tidak pernah lagi muncul ke publik hingga ia akhirnya dikabarkan wafat. Imam Suyuti mengatakan bahwa Khalifah Muawiyah kedua bahkan tidak pernah sempat mengimami sholat di masjid. Adapun orang yang bertugas mengimami umat saat itu adalah Ad-Dahhak bin Qais. Ia jugalah yang mewakili Muawiyah kedua dalam berbagai urusan keumatan. Keadaan ini berlanjut hingga Muawiyah kedua menemui ajalnya. Imam Tabari menambahkan mengenai sebab kematiannya ada laporan bahwa Muawiyah kedua diracun. Ada juga yang berkata dia ditikam dari belakang, yang lain mengabarkan bahwa memang sejak awal beliau ini sakit-sakitan. Belakangan Syekh Ibn Arabi mengatakan Muawiyah kedua ini seorang wali qut pada masanya. Usia kekuasaannya hanya berlangsung 40 hari. Soal ini sejarawan muslim berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ia memerintah kurang lebih 20 hari atau 40 hari. Ada juga yang mengatakan 3 bulan. Menurut Dr. Muhammad Ali Esh-Sholabi yang paling kuat adalah pendapat 3 bulan. Setelah kematian Muawiyah kedua pada tahun 684 Masehi di usia lebih kurang 21 tahun, krisis kekuasaan terjadi di dalam tubuh dinasti Umayyah. Di berbagai wilayah kaum muslimin, dinasti Umayyah mengalami kemerosotan legitimasi yang parah. Sebenarnya Muawiyah kedua dalam khutbahnya, menginginkan agar ia menyerahkan perkara kekhilafahan ini sesuai ketentuan Islam, yaitu dengan menerapkan syuro yang diterapkan Umar bin Khattab. Namun ia merasa bahwa dirinya sangatlah jauh derajatnya dari Umar bin Khattab, sehingga ia pun meninggalkan begitu saja kursi kekhalifahannya kepada umat Islam, agar mereka memutuskan sendiri tentang siapa yang akan menggantikan kedudukannya sebagai khalifah. Esh-Sholabi menjelaskan bahwa khutbah Muawiyah kedua inilah, yang menjadi bukti akan ketidakrelaannya, tentang berubahnya sistem pemilihan khalifah melalui cara pewarisan tahta atau dinasti. Hal itu juga dikuatkan dengan sikap Muawiyah kedua,
yang menolak untuk membayat salah satu anggota keluarganya menjadi khalifah setelah dirinya. Kala itu, di samping Ubaidillah bin Ziyad di Basrah, Abdullah bin Zubair pun mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah kaum muslimin di Mekah. Dia mendapat dukungan dari masyarakat di Hijaz dan Mesir. Dan ia masih melakukan lobi ke masyarakat Kufah yang baru saja menolak bayat kepada Ubaidillah bin Ziyad, serta melakukan pendekatan juga ke Damaskus. Dinasti Umayyah sebenarnya mengakui bahwa saat itu, sosok Abdullah bin Zubair adalah yang paling memenuhi kompetensi untuk menduduki kursi khalifah. Tapi mereka masih enggan memberikan bayat pada cucu Abu Bakar tersebut. Untuk sementara mereka sepakat menunjukkan Dahak bin Qais menjadi semacam pejabat sementara khalifah kaum muslimin, sampai terpilihnya sosok khalifah yang diakui oleh semua masyarakat muslim. Sementara itu di Makkah, Panglima Al-Husain bin Al-Namir dari Syria, yang bertugas menaklukkan pasukan Abdullah bin Zubair di Makkah, menemukan jalan buntu. Karena tak mampu menembus pertahanan lawan dan mendengar berita wafatnya Khalifah Yazid bin Muawiyah, Al-Husain menyerukan gencatan senjata. Abdullah bin Zubair tidak keberatan. Masa damai itu membuat kedua pasukan membaur satu sama lain, seolah tak terjadi permusuhan. Anggota pasukan dari Syria dengan bebas melaksanakan umrah, tawaf di sekitar Ka'bah, dan sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika tawaf itulah, Panglima Al-Husain bin Al-Namir berpapasan dengan Abdullah bin Zubair. Sambil memegang lengan Abdullah, Al-Husain berbisik, "Apakah Anda mau berangkat bersamaku ke Syria? Saya akan berupaya supaya orang banyak mengangkat Anda sebagai khalifah." Abdullah bin Zubair menarik lengannya seraya menjawab, "Bagiku tak ada pilihan lain kecuali perang. Bagi setiap satu korban di tanah Hijaz, harus ditebus dengan 10 korban di Syria." Panglima Al-Husain menjawab dengan kata-kata yang cukup terkenal dalam sejarah, "Bohong orang yang menganggap Anda sebagai cendekiawan Arab. Saya bicara dengan berbisik, tetapi Anda menjawab dengan berteriak." Tidak lama setelah itu, Al-Husain dan pasukannya kembali ke Syria. Boleh jadi, tawarannya bukan basa-basi. Sebab, di Syria sendiri sedang terjadi kemelut yang cukup mengkhawatirkan akibat penolakan Muawiyah bin Yazid, sebagai khalifah pengganti sepeninggal Yazid bin Muawiyah. Setelah meninggalnya Muawiyah bin Yazid, terjadi perpecahan di wilayah Syam yakni Syria dan Palestina. Satu pihak cenderung mengikuti pendirian penduduk Hijaz, untuk mengangkat bayat atas Abdullah bin Zubair yang berkedudukan di Makkah. Apalagi penduduk wilayah Irak dan Iran telah menyatakan bayat. Abdullah bin Ziyad yang menjabat gubernur wilayah itu buru-buru melarikan diri ke Syria, untuk meminta perlindungan dari para tokoh Bani Umayyah. Dengan demikian, wilayah kekuasaan Abdullah bin Zubair sudah meliputi Hijaz, Yaman, Irak dan Iran. Sebuah perutusan yang berangkat dari Mesir ke Makkah, membawa berita bahwa penduduk bumi piramida itu pun menyatakan dukungan atas Abdullah bin Zubair. Sementara itu, perpecahan di wilayah Syam semakin tajam. Pihak yang mendukung Abdullah bin Zubair dipimpin oleh Dahak bin Qais. Sedangkan di belahan utara wilayah Syam, tepatnya di kota Hims dan Halab, gerakan pendukung Abdullah dipimpin Nu'man bin Bashir al-Ansari. Gerakan ini semakin meluas sehingga hampir mampu menguasai istana Bani Umayyah yang sedang kritis. Oleh sebab itu, kalau Abdullah bin Zubair menerima tawaran Panglima Al-Husain untuk berangkat ke Syria, tidak mustahil ia akan dibayat oleh banyak orang. Apalagi dari sisi keturunan, ia termasuk keluarga dekat Rasulullah. Namun sejarah tak menghendaki hal itu. Abdullah bin Zubair bersikeras menetap di wilayah Hijaz dengan segala dukungan penduduknya. Agaknya, apa yang menimpa Husain bin Ali bin Abi Thalib, begitu membekas di benaknya. Dengan wafatnya Muawiyah kedua, maka terputus pula tradisi kepemimpinan Abu Sufyan bin Harb di kalangan keluarga Umayyah. Khalid bin Yazid saudaranya, sempat diajukan menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah bin Yazid, tetapi tidak mendapat banyak dukungan lantaran usianya yang masih belia. Tapi Umayyah tidak pernah kehabisan stok. Selain Harb dan Affan, ia juga memiliki putra yang bernama Hakam. Keturunan Affan sudah mendapatkan jatahnya ketika Utsman bin Affan naik menjadi khalifah. Demikian juga dengan keturunan Harb, ketika Muawiyah mendaulat dirinya menjadi khalifah bahkan mewariskannya pada Yazid bin Muawiyah. Tinggal yang tersisa sekarang adalah keturunan Hakam, yang kepala keluarganya kala itu dipegang oleh sosok yang bernama Marwan bin Hakam atau dikenal dengan Marwan I. Setelah mendapat pertimbangan para wali gubernur, dan juga pengamatan keluarga besar Bani Umayyah yang melihat keadaan Khalid bin Yazid yang tidak cukup umur, sedangkan Marwan bin Hakam itu dipandang sebagai orang tua yang berpengalaman, cakap politik,
punya jasa besar bagi penegakan daulah dinasti Bani Umayyah, dan dianggap berhasil menuntut balas dendam atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga, akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat Marwan bin Hakam sebagai khalifah penerus Bani Umayyah.